Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang teks drama. Oke anak bapak yang bapak sayangi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur drama. Oke, unsur-unsur drama yang seperti kita ketahui adalah yang pertama ada namanya tema, yang kedua tokoh atau pemain, yang ketiga alur, yang keempat latar, kemudian yang kelima karakter, dan yang terakhir adalah amanat. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tentang unsur-unsur drama. Oke, yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide dasar sebuah cerita. Jadi sebelum kita bermain drama atau sebelum kita memainkan drama, yang terlebih dahulu kita tentukan adalah tema. Jadi apa yang mau kita angkat tema dari drama tersebut. Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan dan yang harus kita angkat dalam sebuah cerita harus ada tema. Temanya apa? Boleh temanya tentang pendidikan atau temanya tentang olahraga, terserah. Nah, itu tergantung dari tema yang akan kita bahas. Jadi yang jelasnya tema itu adalah ide dasar sebuah cerita. Itu dia pengertian dari tema. Kemudian yang kedua unsur-unsur drama itu adalah tokoh. Tokoh, pemain ataupun pemeran. Ya, diingat ya anak bapak ya. Apa yang akan bapak jelaskan ini harus disimak karena tidak ada bapak tulis di sini pengertian-pengertian dari unsur drama ini. Bapak akan menjelaskan pengertian atau unsur-unsur dari drama ini melalui lisan. Tokoh dalam drama itu dibagi menjadi 3. Ada namanya tokoh protagonis, yaitu tentang peran yang dibawakan itu orang baik. Ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang diperankan jahat. Kemudian yang ketiga ada namanya tokoh tritagonis. Tritagonis itu artinya orang ketiga, tokoh penengah antara yang jahat dan yang baik bisa bergabung atau bisa bersatu dengan adanya peran tokoh tritagonis. Itu dia pembagian dari tokoh. Jadi tokoh, pemeran, pelaku, pemain ada 3. Ada yang baik, ada yang jahat, dan ada yang menengah. Arti kata menengah di situ dia tidak berpihak. Dia tidak berpihak kepada protagonis dan juga tidak berpihak kepada antagonis. Dia sebagai penengah, pengadil. Kemudian yang ketiga disebut dengan alur. Alur disebut juga dengan plot. Dalam drama, alur itu juga dibagi 3. Ada namanya alur maju, ada namanya alur mundur, ada juga namanya alur campuran. Nah, alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Itu dia pembagian dari alur, jalan cerita, plot. Itu yang dikatakan alur. Jadi setiap drama itu mempunyai alur, mempunyai jalan cerita kronologis. Bagaimana alur ceritanya dari awal sampai akhir. Nanti kita akan bahas mengenai alur. Kemudian yang keempat ada namanya latar. Latar disebut juga dengan setting. Latar itu juga dibagi. Ada namanya latar tempat, ada namanya latar waktu, dan ada juga namanya latar suasana. Oke. Kemudian yang kelima unsur drama itu adalah karakter. Karakter, sifat, perangai, itu bersinonim. Artinya karakter yang dibawakan oleh tokoh-tokoh tersebut kan berbeda-beda.
Nah, itu sifat perangai mereka. Ada tokoh, ada penokohan. Tokoh itu pemain, penokohan itu sifat yang dibawakan dalam drama. Itu yang dikatakan karakter, perangai oleh tokoh masing-masing. Kemudian unsur drama yang terakhir itu adalah amanat. Amanat disebut juga dengan pesan. Pesan pengarang kepada pembaca atau kepada pendengar. Artinya dalam sebuah drama, setelah kita dengarkan atau setelah kita baca sebuah drama atau kita saksikan, maka hal yang penting kita ambil dari cerita tersebut adalah amanatnya, yaitu pesannya. Kira-kira pesan apa yang kita petik dari cerita itu? Biasanya pesan itu yang berguna, yang bermanfaat untuk si pendengar atau si pembaca, yang harus kita contoh, harus kita tiru. Nah, itu di amanatnya. Pesan itu bisa umpamanya pesan moral atau pesan apa namanya lagi itu, selain dari kata pesan moral, pesan artinya yang baik. Contoh, ada orang bermain drama, katakanlah umpamanya judulnya tentang pahlawan umpamanya. Nah, jadi kira-kira apa yang kita petik dari cerita drama tersebut? Oh, kita harus berjuang menghadapi hidup ini. Itu dia pesan. Artinya pesan itu untuk si pembaca, bukan lagi untuk si pengarang. Tetapi kita yang menyaksikan, kita yang mendengar, itulah yang kita ambil pesan dari drama tersebut, kemudian kita tanamkan kepada diri kita dan kita aplikasikan. Kita buat kebaikan-kebaikan untuk kehidupan ini. Nah, jadi unsur-unsur drama itu ada 6: tema, tokoh, alur, latar, karakter, dan amanat. Ini sama seperti kalau kita melihat ada namanya cerpen, novel, itu sama unsur-unsurnya. Ada tokoh, ada tema. Karena cerpen, novel, drama itu adalah salah satu bentuk prosa baru. Jadi sama unsurnya. Nah, tergantung nanti tokoh-tokohnya apa. Nah, kemudian latarnya di mana. Nah, beda dia, tergantung di mana mereka mengadakan atau menyaksikan atau membuat sebuah cerita. Nah, itu kembali kepada latar. Tetapi unsur-unsurnya tetap sama, ada tema, ada tokoh, ada alur, ada latar, ada karakter, dan ada amanat atau pesan. Unsurnya itu sama semua, bedanya nanti tergantung cerita. Nah, itu dia maksudnya. Unsur-unsur drama itu tergantung ceritanya, di mana dibuat ceritanya. Mungkin di situ nanti bisa kita lihat, kalau umpamanya dia berbentuk umpamanya seperti fabel, mungkin latarnya di hutan. Nah, kalau drama beda latarnya, mungkin bisa saja entah di kota, tergantung dari isi ceritanya. Oke anak bapak, kita akan membahas dulu tentang alur, ya. Alur atau plot. Nah, di sini tadi bapak katakan ciri-ciri alur. Ini kita membahas tentang alur maju. Nah, alur maju dulu kita bahas di sini, ya. Karena itu tadi yang pertama. Ciri-ciri alur maju yang pertama ada namanya eksposisi atau orientasi. Ini dikatakan eksposisi atau orientasi, ini tahap pengenalan, tahap perkenalan. Artinya sutradara atau katakanlah umpamanya di dalam sebuah drama itu ada namanya narator. Narator itu adalah orang yang berbicara. Nah, nanti sebelum drama dimainkan, itu ada tahap perkenalan. Oh, si A menjadi si ini, si B menjadi si ini. Itu namanya pengenalan atau perkenalan. Masih tahap awal, orientasi, tahap perkenalan. Kemudian setelah adanya tahap pengenalan, masuklah dia kepada pemunculan masalah. Pemunculan masalah. Setiap cerita itu harus ada konflik, harus ada permasalahan. Kalau dalam sebuah cerita tidak ada konflik, tidak ada permasalahan, ceritanya tidak menarik.
Nah, jadi harus ada pemunculan masalah. Pemunculan masalah itu disebabkan oleh apa? Mula-mula timbul suatu permasalahan. Jadi setelah orientasi atau eksposisi, muncullah masalah. Kemudian setelah muncul masalah, di puncak paling tinggi itu namanya klimaks, puncak ketegangan. Puncak ketegangan itu atau itu istilahnya lagi seru-serunya. Kalau kita sering menonton sinetron di televisi, ketika seru-serunya itu yang dikatakan puncak ketegangan atau klimaks. Lagi seru-serunya kita menonton sinetron, tiba-tiba iklan atau bersambung. Itu puncak ketegangannya. Setelah klimaks, setelah pemunculan masalah, masuklah dia kepada klimaks, puncak ketegangan. Setelah dari puncak ketegangan tadi, lama-lama menurun, ada penyelesaian. Nah, itu namanya anti klimaks. Anti klimaks itu penurunan masalah. Jadi setelah masalah tadi lagi seru-serunya, dia akan menurun. Kenapa bisa menurun? Karena ada mau ada penyelesaian, makanya dia permasalahan tadi menurun. Ibarat kita naik gunung, dari bawah kita, dari lereng berkeliling-keliling sampai ke atas, itu namanya puncak. Kan tidak selamanya kita di atas, maka kita akan turun lagi nanti ke bawah. Menuju ke bawah itu, sebelum ke bawah, itulah yang dikatakan anti klimaks atau penurunan masalah. Setelah penurunan masalah, sampailah ke bawah, itulah yang dikatakan ending, koda atau resolusi, penyelesaian. Makanya kalau dalam sebuah cerita ada yang dikatakan happy ending. Kalau sudah dikatakan happy ending, berarti terakhir dari cerita itu akan ada kesenangan, ada kegembiraan. Nah, itu dikatakan happy ending. Artinya akhir dari cerita itu dia senang. Tapi ada juga di akhir cerita itu dia sedih atau dia merasa menderita. Tergantung dari ceritanya, tapi tetap namanya itu adalah ending, akhir dari cerita. Itu namanya ending. Oke, anak Bapak? Paham? Jadi di sini kita akan tadi sudah membahas tentang unsur-unsur drama, yaitu tadi ada tema tokoh alur. Kemudian Bapak di sini sedikit menjelaskan tentang alur, yaitu alur maju. Mungkin nanti alur mundur seperti flashback. Alur mundur itu kalau dikatakan dia alur maju, umpamanya dia ceritanya contoh dari miskin terus berusaha kemudian jadi kaya, itu namanya alur maju. Tapi kalau dia sudah kaya, di awal cerita dia kaya, lama-lama di akhir cerita dia miskin, itu namanya alur mundur. Artinya dia bisa juga dia alur mundur itu bercerita dari zaman dahulu ke zaman sekarang, itu namanya alur mundur atau disebut dengan flashback. Kemudian kalau alur campuran antara alur maju dan alur mundur. Di sini pengertian ciri-ciri alur maju atau plot. Itu sama namanya jalan cerita. Tapi jalan cerita itu kan mempunyai alur, bagaimana kronologisnya, itu yang dikatakan alur. Oke anak Bapak, mungkin ini saja dulu sebagai pengantar atau pembuka materi kita di semester genap ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Bapak semua. Bapak akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.